Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatanil Alamin dari kelas 10 Multimedia 1 dari SMK Negeri 7 Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Macam-macam topologi jaringan, yaitu ada 7, yaitu topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, topologi hybrid, topologi linear, 7 topologi peer-to-peer. Di sini saya akan menjelaskan yaitu satu dulu, topologi ring. Topologi ring adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan sesuai dengan namanya. Metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Cara kerja topologi jaringan ring dijelaskan sebagai berikut. Setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Berikut ini adalah kelebihan topologi jaringan berbentuk ring. Mudah untuk dirancang. Untuk level rangkaian sederhana, topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus. Mudah untuk melakukan instalasi baru menggunakan kabel yang hemat, kecepatan aliran data lebih tinggi, tidak memiliki resiko corrosion karena aliran data berjalan dengan satu arah. Kekurangan topologi jaringan berbentuk ring. Jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Sinyal semakin lemah jika node dituju jarak cukup jauh. Proses ini menambah untuk mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Yaitulah tentang topologi berbentuk ring. Kembali. 2. Topologi jaringan star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berbeda, berada di tengah sistem jaringan. Banyaknya perusahaan yang juga memiliki sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebuah pusat segala aktivitas. Ciri-ciri topologi jaringan star. Setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat, lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Cara kerja topologi jaringan star adalah dengan cara merancang beberapa jaringan komputer untuk mengoneksi dengan pusat disebut hub atau switch. Kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi bermacam-macam server sentral. Kelebihan sistem topologi jaringan star. Mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi.
lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kekurangan sistem topologi jaringan star. Perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Yaitulah tentang jaringan star. Topologi tree. Topologi tree, jaringan berbentuk tree atau pohon, merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan berbentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama menghubungkan beberapa topologi star sebagaimana rantingnya. Ciri-ciri topologi jaringan tree. Ciri-ciri topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki, kemudian di dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Kelebihan topologi jaringan tree. Sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi dapat dilakukan secara point to point. Kekurangan topologi jaringan tree yaitu seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi berpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan jika cukup susah untuk dilakukan. Biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan, memiliki kemungkinan besar untuk terjadi collision di kabel utama. Yaitulah tentang jaringan tree, topologi tree. Macam-macam topologi yaitu 4. Topologi mesh. Topologi mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Ciri-ciri topologi mesh adalah menggunakan banyak kabel karena koneksi langsung dihubungkan antara komputer. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port 1/O serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Kelebihan sistem topologi mesh. Dengan dedication link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Kekurangan sistem topologi mesh menggunakan banyak kabel dengan port I atau O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Yang ketiga, biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Yaitulah tentang topologi mesh. Macam-macam topologi. Yang kelima, topologi hybrid. Topologi jaringan jenis hybrid merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Biasanya topologi seperti ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Ya, inilah gambar dari topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid: fleksibel dan efisien karena dapat memudahkan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan cukup stabil karena kekurangan, dan itulah kelebihan topologi hybrid. Kekurangan topologi hybrid: biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit.
Instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Nah, itulah tentang topologi hyper. Macam-macam topologi yang keenam, topologi linear. Topologi linear disebut juga dengan runtut. Topologi linear dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik terdapat dalam komputer. Ya, inilah gambar dari topologi linear dihubungkan. Kelebihan topologi jaringan linear, mudah dalam melakukan pengembangan jaringan, efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah. Skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang berjalan. Berikut ini adalah kekurangan topologi jaringan linear. Potensi untuk terjadi collision cukup tinggi, karena itulah topologi jenis ini hanya sesuai untuk jaringan komputer dalam skala kecil. Keamanan data kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lamban. Itulah kelebihan dari topologi jaringan linear, dan ini adalah kekurangan topologi jaringan linear. Potensi untuk terjadi collision cukup tinggi, karena itulah topologi jenis ini hanya sesuai untuk melakukan komputer dalam skala kecil. Keamanan data kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lamban. Wajib menggunakan perangkat tambahan seperti router untuk koneksi jarak jauh dan terminator. Ada batasan maksimal jumlah noda yang tersambung dalam satu topologi. Rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak. Sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Ya, itulah tentang topologi jaringan linear. Kembali ke macam-macam topologi jaringan. Yang terakhir yaitu topologi peer-to-peer. Ya, simple ini saja gambarnya. Topologi jaringan peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling banyak, sederhana dibandingkan dengan yang lain. Ya, di sini kelebihan topologi jaringan peer-to-peer. Komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch. Biaya yang diperlukan murah dan proses instalasi mudah dan untuk dilakukan. Yaitu itu tadi kelebihan topologi. Dan kekurangan topologi jaringan peer-to-peer, keamanan data kurang terjamin. Proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu arus data. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga semua sehat dan menambah ilmu pengetahuan tentang jaringan linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.